Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah sudah berlalu ikhwatu fillah dari kita 7 hari dari Ramadan ini, yang tentunya kita tidak menyia-nyiakan dari sisa-sisa di bulan Ramadan. Karenanya kita tidak berbuat hal yang sia-sia. Sebuah perkataan dari penulis nih ya. Bahkan saking dia itu tidak mau berkata-kata tentang orang lain, maka dia ucapkan, wahai saudaraku, barangkali pembicaraan kita sudah terlalu panjang. Saya banyak mengambil waktumu, padahal yang menganjurkan akan engkau benar-benar memanfaatkan waktu. Jadi beliau kasih uslub metode yang dimana menjadi nasihat pelajaran bagi kita akan bahwa walaupun beliau tentunya berilmu ya, Syekh Utsaimin ya, kemudian Abdul Aziz bin Baz, kita kenal para ulama salaf ya, tapi mereka mengatakan sudah terlalu banyak apa yang saya katakan. Ini kata sang penulis Syekh Abdullah As-Shalih dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid. Sudah terlalu banyak yang saya katakan. Artinya kerendahan hati beliau ya, selaku orang yang mengajarkan ilmu ya. Dan pula kerendahan hati beliau tak ingin banyak berkata-kata terhadap orang lain ya. Karenanya kita lihat bagaimana pembicaraan beliau ya. Sudah terlalu panjang ya. Padahal udah singkat-singkat nasihatnya, tapi ternyata luar biasa. Beliau begitu tawadu ya. Saya banyak mengambil waktumu. Padahal kalau kita membaca, apalagi ini bacaannya pendek-pendek, ya tidak terlalu diambil waktu ya, gitu. Nggak sia-sia waktu. Tapi beliau dengan rendah hatinya, saya banyak mengambil waktumu, mengatakan seperti itu ya. Gitu. Padahal yang saya anjurkan ya itu. Padahal yang saya anjurkan untuk kita benar-benar memanfaatkan waktu ya. Bahkan dikatakan, namun apakah engkau sudi bila kita semua berada dalam sebuah realita yang sangat berbahaya, khususnya pada bulan Ramadan. Tuh, sampai segitunya ya. Jadi ada dialognya gitu ya dalam tulisannya. Dialog ya, dialog ke hati ya, ke jiwa ya.
sampai segitunya. Jadi kalau bahasa kitanya itu ya, itu kita sibuk tuh ya mengata-ngata orang lain ya kadang, tapi kita tidak ingat tuh ya bahwa orang lain itu juga berbeda-beda dalam menerima ilmu ya gitu. Nah begitu juga ini beliau itu tidak serta-merta tuh ya bagaimana terus menerus, kalau bahasa kita nyentak gitu ya, nyentak. Tidak ya gitu. Tapi beliau melihat kualitas orang ya. Ya kalau kita seorang pelajar, pengajar itu harus banyak pengalaman ya, harus banyak pengalaman. Utamanya yang kita ajarkan adalah orang-orang terdekat kita, itu banyak pengalaman kita harusnya ya. Kalau kita sudah berani nyentak pada orang-orang sekitar kita, itu kurang beretika tuh ya. Maka ini bagaimana cara beliau yang luar biasa. Apa penyanyian waktu ya? Di antaranya yang tidak berguna dan menghabiskan waktu di luar ibadah ya. Nah, sebagaimana yang kemarin kata Kang Oki bilang, tuh main game ya. Apalagi zaman sekarang main game online ya gitu. Ya kalau game-game edukasi masih wajar gitu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang udah game online sampai buang waktu, terus juga sampai bahkan tersesatnya akidah dan sebagainya, itu bahaya ya. Sungguh hal itu merupakan suatu kelalaian dan sikap berpaling dari rahmat dan keluasan ilahi. Allah Ta'ala firman dalam surah Toha ayat 124 sampai 127, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatina fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asaddu wa abqa." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Rabbku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang bisa melihat. Allah firman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami ya, firman kami, maka kami melupakannya. Maka kamu melupakannya. Tulisannya agak kecil. Dan begitu pula pada hari ini pun kamu dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabb-Nya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Luar biasa nih. Bagaimana bahayanya menyia-nyiakannya, berpaling gitu.
betapa perihnya jiwamu dan betapa tercabik-cabiknya hatimu melihat banyak pemuda muslim yang terbuai dengan berbagai macam permainan dan nongkrong. Aduh, ini mah pemuda kita yang suka nongkrong. Suka nongkrong. Emang nongkrong di pinggir jalan itu sebenarnya sia-sia kalau menurut Islam mah. Janganlah, jangan terlalu banyak lah gitu. Harus ngebagi waktu gitu ya. Iya, bagi waktu. Kalau mau duduk-duduk, ya emang kalau dalam Islam adabnya jangan nongkrong di pinggir jalan. Itu. Oh, iya. Jadi ya kalau kita kan terus tiga pemuda jalanan itu, udah enggak kan gitu. Itu kan sudah jadi citra yang jelek di masyarakat gitu. Makanya dalam Islam itu nongkrong di jalan itu ya sesuatu yang bukan sesuatu yang tercela sebenarnya, tapi bagaimana kurang dianjurkan ya gitu. Iya. Ya kita bisa aja ya nongkrong-nongkrong sambil bicara tentang Islam bisa, tapi sesungguhnya lebih beradab lagi kalau kita bicara Islam pada hal yang Allah ridhoi gitu ya gitu. Pada tempat yang Allah ridhoi gitu ya gitu. Tidak mungkin kita bicara Islam dengan tempat yang kotor kan. Nongkrong kayak gitu kan, misalnya tempatnya kotor, penuh dengan sampah kan, enggak juga gitu ya. Tuh. Nah ini ya. Bahkan dikatakan sini nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ya, pada malam hari itu, aduh, pada malam hari di bulan Ramadan ya, yang penuh keutamaan itu, wah dipakai nongkrong ya. Betapa banyaknya larangan-larangan Allah dan perbuatan durhaka lainnya yang dilakukan terang-terangan di malam hari bulan penuh berkah itu. Banyak sekali ya permainan-permainan, larangan-larangan Allah, perbuatan durhaka. Yang harusnya tadarusan kalau kita tuh ya bisa tadarusan terus tuh ya sampai semalam suntuk tuh ya. Ya nggak harus di speaker juga sih. Karena itu nggak dianjurkan ya. Ya kita ya sendiri-sendiri gitu ya tadarus sampai semalam suntuk tuh ya. Tuhan luar biasa. Ini malah kayak sia-sia tuh ya. Sungguh seorang muslim akan merasa pilu melihat pemuda-pemuda ya, masa muda pemuda Islam itu terbuang percuma untuk perkara-perkara yang di luar ketaatan. Nah itu ya. Tapi tentunya buat kita para pemuda ya. Maksud saya juga masih muda sebenarnya. 30 tahunan mah. Kita kan kadang memang muda itu masa-masa yang memang labil, tapi Allah memberikan kelapangan pada hati kita untuk menerima ilmu. Itu luar biasa ya. Maka kita jangan terlalu bersedih. Sesungguhnya jalan menuju kebahagiaan bagimu dan saudaramu adalah dakwah dan doa. Itu luar biasa. Jadi jalan menuju kebahagiaan bagimu dan bagi saudaramu adalah dakwah dan doa. Karena bahagianya kita itu sebenarnya termasuk gitu ya, kita mengajak pada dakwah itu tolak ukur kebahagiaan ya. Dan bagaimana sangat terasa ya.
Kalau seorang pemuda terus senang-senang, ya, terus juga dia beria-ria, ya itu tidak akan terasa ya, kesia-siaan itu ya. Senang-senang, hura-huraan juga sekarang kan. Untung tuh ya masih ada tuh ya di dekat Bina Dharma. Saya kadang sebelum mengisi di Majirin saya lihat punten tuh ya, pemuda-pemuda itu sekarang ngerokok gitu nongkrong di warung tuh ya. Punten tuh ya. Nongkrong ngerokok di warung, ngopi gitu. Bahkan kerja-kerja lagi ke Ramadan lagi ketinggali barang tuang gitu. Masya Allah. Itu salah satu pendidikan yang nggak berhasil. Wah kita bisa mengatakan saya mengajarkan ini, mengajarkan itu, tapi kalau sudah agamanya tidak melek, udah itu nggak berhasil tuh. Lihat aja pemuda zaman sekarang nongkrong kayak gitu lah. Ya nongkrong kayak gituan, mari kakinya ke atas kayak gitu. Duh, ya zubillah. Pemuda zaman sekarang ya. Masih labil kayak pikirannya. Iya, cuman bukan hanya masih labil ya. Kalau kita masih labil tapi kita senantiasa meluangkan untuk menuntut ilmu, melapangkan hati untuk sholat ini, sholat, menuntut ilmu, itu kan kita punya tingkatan atau di sisi Allah itu kita mulia ya gitu. Tapi kalau pemuda zaman sekarang ya itu mudah sebenarnya bukan karena kelabilan juga, namun terteingan sebenarnya mah. Itu jangan kita merasa senang ada mereka masih muda, justru kita harus merasa miris ya, kritis lihat pemuda yang seperti itu ya. Makanya Ustaz Tanan Hataki kan sering kalau dulu kan bahkan Ustaz Effendi itu ya, pemuda nongkrong itu mah guys gitu, ajak ke pengajian pun butuh disentak langsung gitu ya gitu ya, langsung ke supaya ajak ke pengajian gitu, mengajak kah gitu ya mengajak sholat ya, gitu, ya, gitu. bagus. Karena itu kesia-siaan yang benar-benar buang-buang waktu sebenarnya gitu ya gitu. Orang tua nungguin lama ya, anaknya kapan pulang gitu ya. Ini anak sibuk nongkrong sama temannya gitu ya. Sangat merugikan tuh ya. Nah itu mending kalau dia saat itu dalam kebaikan tuh ya. Ya alhamdulillah kalau dia masa-masa kebaikan, bahkan ya tanpa izin pun misalnya dia mau pulang sekolah dia langsung ngaji tanpa izin, ya alhamdulillah banget ya. Ya saya sering lihat juga di beberapa sekolah tuh ya gitu. Dia pulang sekolah ngaji langsung gitu ya. Atau mendengarkan ibu-ibu ceramah gitu. Ada itu. Ya itu jangan sekali-kali DKRT nonton awewe di tukangan gitu ya, bisi sesuatu, jangan kayak gitu. Kan dia ingin mendengarkan pengajian kan gitu. Pemuda suatu saat kita jadi penerus kita gitu. Ya penerus kita gitu ya. Gitu. Misalnya ada perempuan misalnya gitu. Bahkan kalau bisa ajak bicara supaya aktif di pengajian gitu ya. Tolong bari dia gitu. Bisa sesuatu jangan gitulah gitu. Nah, itu kita jangan terlalu banyak mengata-ngata orang kayak gitu ya. Ya berarti itu sebagai contoh gitu ya. Iya. Justru nantinya
dia akan meneruskan estafet perjuangan kita gitu. Ya walaupun terkadang caranya itu ya harus seperti itu juga gitu. Tapi ya bisa jadi itu kan lewat hal-hal seperti itu ya si anak atau si murid sekolah itu ya terketuk hatinya gitu ya. Terketuk hatinya gitu. Karena kan mereka masih bersih gitu ya gitu. Jangan banyak dikata-kata gitu. Gitu. Ya alhamdulillah. Tapi kalau pemuda yang sekarang nongkrong gitu ya di warung, di kafe yang mereka menyanyiakan waktunya, ya itu mah harus ketingan tuh mah. Itu ya. Maka kita jangan bersedih. Semuanya jalan menuju kebahagiaan itu adalah takwa dan doa. Karena ketika kita membiasakan dengan majelis ilmu, itulah janji Allah ya, kebahagiaan yang sesungguhnya ya. Dan doa apalagi ya, kalau kita banyak bermunajat waktu kita dengan ibadah sunnah ya, dengan doa, nah ini luar biasa ya. Benar mengajak pemuda Islam yang terlena serta membimbing mereka kepada jalan yang lurus dan mendoakan mereka dalam kesendirian. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita sehingga kita termasuk orang yang beruntung dan tidak merugi selama-lamanya. Semoga Allah pertemukan kita kembali. Luar biasa ya. Allah pertemukan kita kembali dalam sebaik-baik keadaan. Alhamdulillah, itu yang bisa sampaikan ya untuk pagi hari ini. Mengisi juga sudah terus ya. Insyaallah nanti ya tentunya zuhur ya. Kalau bisa diupayakan, kalaupun tidak ya tentunya nanti kabar-kabar aja ya. Ada penjawaban insyaallah. Itu saja. Lafu minkum. Rabbana atina minal rahmah wa lana minal masda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.